Ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Gratis kok. Jin Hun Bujing ingin menghindar dengan kecepatannya sendiri, tetapi mata Xiao Yan menyipit, dan dia bahkan mengabaikan serangan ketiga Jin Hun lainnya. Tangan yang lain mengulurkan tangan dan meraihnya. Ketika telapak tangan Xiao Yan menguncinya, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, tinjunya menghantam jiwanya. Jika tidak ada bantuan jiwa dari alam, sangat sulit untuk menangani keempat jiwa emas ini, bahkan dikatakan bahwa jika tidak ada ki dan darah yang kuat dari avatar dewa asli sebagai dukungan untuk mengisolasi roh jahat, saya takut bahwa akhir juga akan dengan Wu seperti perang. Dia hanya mendengar Bujing menjerit nyaring, dan sebelum dia bisa bereaksi, Xiao Yan sudah memiliki labu dewa bermata 9 di tangannya, dan langsung menghirup jiwa emas Bujing yang terluka parah ke dalam labu dewa bermata 9. Jiwa emas yang dihirup oleh labu dewa bermata 9 terputus dalam sekejap, dan Raja Jiwa yang kehilangan jiwa emas segera mengubah wajahnya. "Kamu berani menelan jiwa emasku?" Tanda tanya petik 2. Bahkan jika Raja Jiwa mengaum, dia tahu ada sesuatu yang salah, dan segera membiarkan 3 jiwa emas lainnya menembak ke belakang. Tapi bagaimana bisa Xiao Yan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke Raja Jiwa? Pertempuran yang tampaknya cemas dengan jiwa-jiwa emas ini hanya sengaja dilakukan oleh Xiao Yan. Setiap jiwa emas memiliki setidaknya kekuatan dewa pertempuran bintang 9, tetapi untuk bersaing dengan keabadian, terutama bergantung pada yin saki dari 100.000 jiwa. Namun, ketika menghadapi Yuan Shen yang memiliki tubuh abadi, di depan yin agung dan roh jahat ini, darah klon abadi seperti matahari yang terik, dan tidak dapat menembus sama sekali. Setidaknya 100.000 jiwa yin dan roh jahat ini tidak menimbulkan ancaman bagi avatar abadi, tetapi Xiao Yan, yang meledak dengan kekuatan nyata pada saat ini, menyapu keluar dari tubuhnya secara langsung, dan melihat telapak tangannya, yang berisi kekuatan jiwa alam. Telapak tangan raksasa menepuk 3 jiwa emas. Xiao Yan mengangkat labu ilahi bermata 9, dan ketiga jiwa emas tiba-tiba membeku di bawah telapak tangan Xiao Yan. Penghancur mayat hidup, telan. Ekspresi cemas muncul di wajah Raja Jiwa, dan dia segera meluncurkan formasi besar. Ratusan ribu jiwa menyelimuti Xiao Yan, tetapi ki yang menyesatkan tidak berpengaruh pada Xiao Yan. Suara Raja Jiwa jatuh, dan di bawah formasi besar yang dibentuk oleh 100.000 jiwa, bayangan besar mulai melayang di bawah kaki Xiao Yan. Mata anjing. Petik 2. Sosok Xiao Yan dengan cepat menyapu di depan 3 jiwa emas, dan dia pasti akan menghirup semuanya ke dalam labu dewa bermata 9. Xiao Yan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tenaga kerja diperas lagi. Membunuh 1000 pisau. Petik 2. Meskipun mata anjing itu sangat enggan, cahaya biru masih keluar dari mata besar itu. Selama itu adalah formasi, sepertinya bisa memecahkannya. Bahkan formasi besar yang dibentuk oleh 100.000 jiwa ini berada dalam kekacauan pada saat cahaya biru mata anjing meletus. Semua jiwa tampaknya tidak dapat menemukan rumah mereka. Retak. "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, mata anjing." Suara Xiao Yan keluar. Mendengar mata anjing Xiao Yan yang berlebihan, dia langsung mengangguk bangga. "Itu wajar, jangan lihat siapa aku." Serangan Xiao Yan mendarat di 3 jiwa emas lagi, formasi besar rusak, kulit Raja Jiwa berubah secara dramatis, dan 100.000 jiwa dengan cepat kembali, di belakangnya kohesi. Dalam sekejap, hantu raksasa yang terkondensasi dari 100.000 hantu muncul. Raja Jiwa mengayunkan tinju, dan hantu di belakangnya mengikutinya dan menabrak Xiao Yan. Tinju raksasa diselimuti udara hitam, energi yin dan jahat naik ke langit, dan mulut hantu itu mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan, yang sebesar 1000 kaki, dan sosoknya yang besar penuh dengan penindasan yang menakutkan. Tapi saat ini, fokus Xiao Yan sepenuhnya pada 3 jiwa emas. "Jangan lari, masuk dan mainkan, tidak ada apa-apa di labuku. Datanglah ke labuku."
Xiaoyan tertawa sambil mengejar. Adegan ini terlihat sedikit aneh. Pada saat ini, setelah Wu Zan pulih untuk waktu yang lama, dia akhirnya bangun. Saat dia membuka matanya, dia melihat hantu berukuran 1000 zang, yang membuat pupil matanya menyusut dan buru-buru berdiri. Namun, sensasi kesemutan dari jiwa membuat Wu Zan mengatupkan giginya. Meskipun Wu Zan tampak baik-baik saja di permukaan, hanya Wu Zan yang tahu di dalam hatinya bahwa kali ini jiwanya mengalami banyak trauma, butuh waktu untuk sembuh. Mata Wu Zan sedikit menyipit, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam pada saat ini. Kekuatan jiwanya terlalu buruk. Di bawah serangan jiwa yang kuat dari Raja Jiwa, kekuatan jiwanya tidak memiliki perlawanan. Tapi yang benar-benar membuat Wu Zan tercengang adalah melihat sosok Xiaoyan di bawah ini. Jangan lari, itu pasti surga, orang tua itu tidak tertipu, kamu bisa masuk dan melihat. Ledakan. Tinju hantu, yang 100 kali lebih besar, meledak saat bertabrakan dengan tinju Xiaoyan, dan hanya mendengar teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat orang gemetar. Namun, serangan hantu tampaknya tidak dapat menghentikan Xiaoyan. Tidak lama kemudian, jiwa emas lain ditangkap oleh Xiaoyan dan tersedot ke dalam labu dewa bermata 9. Wajah pucat asli Raja Jiwa tampak telah berubah biru besi. Jiwa emas lain memutuskan hubungan dengannya, hanya menyisakan 2 jiwa emas yang melarikan diri. Xiaoyan masih menyeringai dan mengejarnya. Namun, Raja Jiwa tampaknya tidak memiliki cara untuk mengambil Xiaoyan saat ini. Setiap jiwa emas membutuhkan banyak energi untuk memadatkannya, tetapi hanya jiwa yang tak tertandingi yang dapat disempurnakan menjadi jiwa emas. Ini berisi kekuatan yang kuat, tapi sayangnya, itu benar-benar menghancurkan untuk dosen, tetapi untuk Xiaoyan, yang abadi, tampaknya tidak berpengaruh. Bagaimana mungkin? Kenapa orang ini tidak takut dengan roh jahatku? Ekspresi Raja Jiwa itu mengerikan. Hantu di belakangnya membanting ke arah Xiaoyan dengan panik, dan Xiaoyan menghindari semuanya. Dia bisa mengelak ayo, bagi mereka yang tidak bisa bersembunyi, Xiaoyan sama sekali tidak sopan. Dengan tinjunya sendiri, tanpa kecuali, tinju hantu meledak, dan mereka tidak bisa bersaing dengan Xiaoyan sama sekali. Hei, aku menangkap yang lain. Xiaoyan tertawa, 4 jiwa emas tersedot menjadi 3 oleh labu ilahi bermata 9, dan sekarang hanya ada yang terakhir yang tersisa. Sialan, bajingan sialan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Berani memprovokasi pemakan jiwaku di jurang maut, apakah kamu benar-benar berpikir hidupmu tidak cukup lama? Petik 2. 100.000 hantu dilemparkan, dan tubuh asli Raja Pembekuan terungkap. Raja Jiwa berteriak, dan setelah melakukan banyak trik tanpa hasil, Raja Jiwa hanya bisa menggunakan kartu truf aslinya, dan dia terikat untuk mendapatkan kembali jiwa emasnya. Saya melihat 100.000 jiwa mengalir ke tubuhnya dengan gila, dan kemudian tubuhnya mulai berubah melihat adegan ini. Xiaoyan menjadi lebih curiga. Bukankah ini sama persis dengan hantu? Xiaoyan mengambil kesempatan itu dan sepenuhnya memasukkan jiwa emas keempat ke dalam labu dewa bermata 9. 4 jiwa emas Raja Jiwa yang berharga, tanpa kecuali, semuanya diterima oleh Xiaoyan ke dalam labu dewa bermata 9, dan karena ini, Raja Jiwa benar-benar marah. Bentuk tubuhnya bangkit melawan badai di tengah masuknya 100.000 jiwa, tetapi itu berbeda dari tubuh jiwa asli yang dilihat Xiaoyan, tetapi serupa dalam satu hal. Setidaknya ketika dia dalam bentuk nyata, dia tidak ada hubungannya dengan orang-orang. Tubuh asli Raja Jiwa terlihat seperti laba-laba berkaki 1000, dengan mata yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ini bukan mata. Tetapi jiwa padat yang tak terhitung jumlahnya yang menderita kesakitan, semua berkumpul bersama, seolah-olah mereka berada di api penyucian, tetapi mereka tidak bisa berjuang apapun yang terjadi.
Raja Jiwa, yang berubah menjadi monster berkaki 1000, menghadapi Xiao Yan, dan pada saat berikutnya, suara melengking meraung. Ini bukan suara biasa, dan Xiao Yan segera melepaskan jiwa domainnya sendiri. Suara tak kasat mata menembus gendang telinga dan mengenai kedalaman jiwa, menyebabkan Wu Zhan di ujung yang jauh memutar matanya lagi dan pingsan lagi. Adapun kelinci, kedua telinga terkulai ke bawah, dan mata kelinci penuh kesedihan, tetapi sepertinya tidak ada masalah. Apakah benar-benar berguna untuk berubah lagi dan lagi? Aku masih tidak percaya bahwa itu mungkin untuk menjadi abadi. Xiao Yan memandang Raja Jiwa yang penampilannya telah sangat berubah, dan sepertinya masih belum ada ancaman di matanya. Suara jeritan menyelimuti sekeliling, tapi tubuh Xiao Yan selalu berdiri tegak. Tidak hanya dia tidak terpengaruh oleh suara mendesis, sebaliknya, Xiao Yan melangkah maju dan melangkah maju. Mengejutkan 7 langkah, langkah pertama. Suara Xiao Yan jatuh, dan dia mengambil 3 langkah berturut-turut. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Xiao Yan tidak meremehkannya atau takut pada Raja Jiwa yang telah berubah menjadi tubuh aslinya, tetapi malah menyerang secara langsung dan tegas, menggunakan 7 langkah mengejutkan. Keterampilan bertarung seperti itu bergulir ke arahnya. 4 hantu padat muncul, dan dalam gemuruh, mereka menginjak Raja Jiwa, yang tampaknya telah berubah menjadi monster dari kejauhan, dan tembakan Xiao Yan bahkan lebih ganas. Ledakan. Pada saat yang sama, bola cahaya hitam mengembun di atas jiwa mengaum yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala Raja Jiwa. Menghadapi hantu yang bersiul ke arahnya di udara, sinar cahaya hitam meledak, menuju ke arah semangat mengejutkan Xiao Yan. 4 meraung pergi. Sinar sunyi. Xiao Yan mengangkat alisnya, yang terlihat sangat mirip dengan metode hantu surga dan manusia. Diperkirakan mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Aku tidak tahu yang mana yang berdarah murni. Xiao Yan meremas dagunya, matanya menunjukkan pikiran. Sinarnya menyapu dan mendarat di 4 hantu Xiao Yan, dan keduanya tiba-tiba meledak menjadi suara yang memekakkan telinga. Selama pertempuran sengit antara Xiao Yan dan Raja Jiwa, banyak sosok datang dalam kabut tebal. Semuanya menonton pertempuran dari kejauhan, dan mata mereka tertuju pada Xiao Yan dengan ngeri. Terkejut dan heran, entahlah siapa orang bijak yang berani datang ke jurang dan menyerang pemakan jiwa. Alasan mengapa jurang kutub menjadi area terlarang adalah karena ini adalah wilayah pemakan jiwa. Bukankah sama saja dengan mencari kematian untuk melakukan sesuatu di sarang orang lain? Pada saat yang sama, itu bahkan lebih dalam di jurang, di mana tidak ada apa-apa selain altar besar. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari kegelapan dan terhubung ke altar. Sesosok duduk bersilang di dalamnya. Pada saat ini, sinar napas di telapak tangannya berkedip-kedip. Sosoknya tiba-tiba membuka matanya melonjak marah, otot-otot wajahnya berkedut, dan dia penuh amarah yang kental. Jalan itu punya jalan, kamu jangan pergi, tapi aku harus menerobos gerbang neraka. Ambil saja klon dewa asliku, kamu berani datang ke sini. Suara itu jatuh, seolah-olah seluruh altar terkejut, melihat di sepanjang kunci besi, ada altar besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di sini, ratusan ribu, beberapa orang dan binatang buas. Semua dengan mulut terbuka, tampak mengerikan, dan mereka semua tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Duduk di altar sosok itu bukanlah seorang pria atau wanita, tetapi seorang anak laki-laki yang terlihat baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi ekspresi mengerikan di wajahnya dan tubuhnya yang gemuk terlihat sangat tidak konsisten. Suara seram bocah itu bergema, dan tidak jauh dari altar, dalam kehampaan yang gelap, ada sosok besar. Berbaring dalam ketiadaan, ada 5 tanda bintang di atas alisnya. Jika Xiao Yan melihat sosok besar ini, dia akan mengenalinya sekilas. Itu juga Yuan Shen. Hanya saja Yuan Shen ini tidak memiliki nafas kehidupan, setengah dari kepalanya hilang,
dan satu lengannya hilang, sepertinya dia perlahan menghilang dalam ketiadaan ini. Meskipun klon dari klan Soul Eater ini kuat, sayang sekali permaisuri sialan itu berencana untuk menyegelku di sini. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah mimpi bodoh untuk menyegel klan Chimiku. Bocah itu mencibir, tai di altar yang dihubungkan oleh kunci, sosok tinggi perlahan berdiri. Klon Lu Yaoku sudah cukup untuk berurusan denganmu. Mata. Sosok tinggi itu bersinar dengan cahaya merah, tubuhnya berwajah rusa, tinggi dan kekar, dan kekuatan fisiknya tampaknya cukup kuat. Kemudian saya melihat kaki rusa yang kokoh itu terbanting, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar, bergegas menuju kehampaan yang jauh. Bom! Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, pertempuran antara Xiao Yan dan Raja Jiwa juga akan segera berakhir, karena ketika adegan ini muncul, sepertinya tidak ada ketegangan. Xiao Yan menangkap Raja Jiwa dan menghancurkannya dengan pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan jiwa dari alam dan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli. Namun, Raja Jiwa tampaknya tidak memiliki perlawanan apapun. Di bawah tinju Xiao Yan, tubuhnya runtuh, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai melarikan diri dari tubuhnya. Kemari, semuanya. Datanglah padaku, Dong Tianfudi tidak bersalah. Melihat ini, Xiao Yan segera mengeluarkan labu dewa bermata 9 dan memasukkan semua jiwanya ke dalam labu dewa bermata 9, tetapi labu dewa bermata 9. Labu ilahi sudah sejak Xiao Yan menghirup 4 jiwa emas, dan sosok keempat muncul di hati Xiao Yan. Memegang kunci besi berwarna darah bermata 2, kunci besi melingkar di lengannya, kunci besi tampaknya tertanam dalam daging dan darah. Terlihat mengejutkan. Namanya Sue Lingzun. Mendengarkan namanya dan melihat penampilannya, Anda dapat mengatakan bahwa Sue Lingzun ini sama sekali bukan orang baik. Dibandingkan dengan 3 yang pertama, saya khawatir Sue Lingzun ini memiliki jiwa yang paling bersalah di bawah tangannya. Selama namanya muncul, itu berarti Xiao Yan dapat memintanya untuk membunuh, tetapi Xiao Yan tidak berhenti di situ. Belum lagi Raja Jiwa telah mengirim 100.000 jiwa ke mulut labu dewa bermata 9, Xiao Yan secara alami tidak akan sopan. Ayo, datang ke labu. Xiao Yan menyeringai, jika dia melahap 100.000 jiwa ini, akan lebih baik untuk